KDM mengklarifikasi masalah security yang mengetuk pintu, mobil pengendara yang terobos, lampu merah di HI yang berujung push-up. Bang Victor Hareva, orang Medan. Orang Nias. Oh Nias ya. Sini. Oh iya, kalau orang Sumatera Utara, Victor Huta Barat. Orang Nias. Siap. Bang. Nias tuh pulau yang indah loh. Sekarang tuh banyak wisatawan ke Nias itu ya? Nggak tahu ya. Nggak surfing. Dia nginepnya banyak di Sumatera Barat, di Padang. Status kerjanya security di mana? Security di proyek MRT, Bapak. Oh, bekerja di proyek MRT. Sudah lama? Baru 3 bulan. Oh, 3 bulan. Itu di yayasan apa langsung? Yayasan Yayasan apa? Duta Garuda Prima. Duta Garuda Prima. Kalau upahnya UMK? UMK, siap. UMK. Punya istri? Masih belum, Bapak. Wah, masih bujangan. Udah lama tinggal di Jakarta? Baru Bapak, saya sebenarnya domisilinya Bandung juga, KTP-nya. Kamu orang Bandung? Sudah. Sini dekat atuh, ternyata orang Bandung. Jadi kalau saya bertemu, ya ternyata orang Bandung ya. Bandungnya mana? Pasteur, Bapak, Cipedes Dalam. Orang Pasteur. Orang tua di Bandung? Di Pulau Nias, cuman saya udah bikin kakak sendiri. Oh, kakak tinggalnya di mana di sini? Dengan siapa? Kalau di sini kemarin sama saudara, Bapak. Sama saudara. Di status KTP-nya di rumah saudara? Di rumah saudara. Di rumah saudara. Saudaranya tinggal di Bandung sekarang? Sekarang, Bapak, di Cimahi. Di Cimahi. Kan Pasteur? Cuman kan kita nggak menetapnya. Dulu ngontrak. Dulu. Oh, dulu jadi statusnya KTP di Pasteur. Siap. Ngontraknya di Pasteur. Jadi ternyata warga Bandung dong. Kemudian ke Jakarta sudah berapa lama? Jakarta itu baru dari tahun 2024 juga, Bapak. 2024. Oh, di Bandung hanya KTP saja. Dari 2019 sampai 2023 terakhir. Oh, 5 tahun lama dong jadi orang Bandung. Dulu waktu di Bandung itu 2019 lulus SMA, lulus SMP. SMK, Bapak. SMK. Sekarang usianya berapa? 27 tahun. 27. Oh, lulus SMK dari Nias pergi ke Bandung. Ke Bandung, siap. Di Bandung tinggal sama saudara. Pernah kerja? Pernah, Bapak, security juga Di mana? Istana Bandung Electronic Center. Oh, Istana Bandung Electronic Center. Sampai dari tahun berapa? Dari tahun 2019 sampai 2021. 2019 sampai 2021. Nah, kemudian dari 2021 sampai 2023 kerja apa? Saya kerja security juga, Bapak, di Ujung Berung. Ujung Berung. Siap, di gudang rokok. Udah warga Bandung dong, udah lama. Dari 2024 akhir tahun 2023 saya pulang kampung dulu, Bapak. pulang kampung, terus kemudian Balik lagi ke Jakarta. balik lagi ke Jakarta, tidak ke Bandung. Siap. Tapi KTP-nya di Bandung. Ke Jakarta tahun 2024 masih baru ya. Siap. Baru 1,5 tahun lah di Jakarta. Sebelum kerja di proyek MRT, Bapak. MRT, sebelumnya kerja di mana di Jakartanya? Nah, saya 1 tahun sebelum kerja di proyek itu, Bapak, pengangguran 1 tahun. Oh, nganggur. Terus pernah ditipu juga, nyari-nyari loker kerja, sampai-sampai minjam uang ke Om 400.000, ternyata itu nggak benar. Oh, ditipu sama orang yang menjanjikan pekerjaan. Oh, sekarang tinggal di Jakartanya di mana? Pasar Senen, Bapak. Ngontrak. Ngekos, Bapak. Ngekos berapa sebulan di situ? 600.000, Bapak, cuman kecil dia. Ya di Jakarta, Wak, 600.000 sebulan. Harga kamar hotel aja banyak yang mahal. Nah, kemudian tugas sehari-hari di situ di Bundaran HI. Saya kan danrunya juga, Bapak, di situ. Oh, danru. Anggota saya ada 3. Terus yang jaga di sana 2 orang sama saya, Bapak. Anggota 3, yang jaga 2 orang. Siap, izin, Bapak. Kalau dari hari Senin sampai hari Jumat itu yang jaga 2 orang sama saya, Bapak. Oke, 2 orang tuh dengan komandannya. Siap. Hari Senin sama hari sampai Jumat. Fungsi dan tugasnya apa di situ? Menjaga dan melindungi proyek juga, dan
membantu juga penyeberangan jalan Bapak. Saya kan terganggu juga di proyek. Oke, kan ada proyek kan, karena ada proyek penyeberangan jalan pasti terganggu. Sehingga warga yang nyebrang sering dibantu. Siapa Pak? Sering dibantu lewat. Setiap hari biasa jam berapa sampai jam berapa piketnya? Kalau saya Bapak dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi kalau anggota dari jam 8 sampai jam 8 malam. Oh, 12 jam 8 sampai jam 8 malam. 8 malam, ya kan? 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau malamnya libur, dari jam 8 sampai jam 8 pagi, jam 8 malam sampai jam 8 pagi nggak ada yang jaga. Siap ada Bapak. Ada juga, ada shiftnya. Siap ada 2 shift. Jadi waktu itu bertugas hari apa? Hari Rabu Bapak. Hari Rabu, jam Jam-jam istirahat jam 12 dia Bapak. istirahat jam 12. Oh, pada saat jam istirahat itu peristiwa apa yang terjadi? Nah, izin Bapak, kemarin tuh saya mau patroli ke sisi proyek yang ada di depan Pullman. Oh, mau patroli sisi proyek ke depan Pullman, ya saya tahu di situ. Ya, terus? Tiba-tiba kan kami lagi menunggu lampu merah. Terus yang sebenarnya lewat itu pejalan kaki Bapak. Ya lampu merah, kalau lampu merah yang jelas yang nyebrang harus pejalan kaki. Terus? Terus tiba-tiba ada satu kendaraan yang menerobos Bapak. Kendaraan yang menerobos lampu merah itu. Siap, Bapak. Yang seharusnya waktu itu adalah hak pejalan kaki. Terus? Pada saat itu juga saya lihat di depan banyak wanita Bapak mau nyebrang tapi pada takut. Oh, karena mobil lewat itu. Ya. Terus? Saya lewat, pas di depan saya juga Bapak kemarin kami kena tepuk mobilnya, hui lampu merah. Oh, dikasih tahu lah ya. Siap. Ya, saya lakukan itu juga Bapak takut orangnya lagi ngantuk atau lagi main HP di dalam. Oke, jadi tujuannya adalah menepuk itu mengingatkan bahwa ini lampu merah karena dikhawatirkan satu main HP, kedua lagi ngantuk, yang ketiga kalau di Jakarta dan kota besar lagi mabuk. Sering kejadian kan? Lagi mabuk gitu kan. Terus setelah ditepuk itu apa yang terjadi? Saya lihat mobilnya pelan-pelan ke depan Bapak. Mau berhenti pelan. Saya samperin. Pas saya samperin itu dia nggak buka kaca mobilnya sama sekali Bapak. Saya bilang, "Woi, lampu merah." Saya cuma menyelamatkan nyawa orang lain di sini. Karena dia nggak buka, saya buka kaca mobilnya, pintu mobilnya Bapak. Di dalam itu yang di posisi sebelah kiri itu keluar Bapak 2 orang. Dorong-dorong saya, jangan kayak preman. Kamu nggak boleh ngetuk-ngetuk kaca mobil orang. Setelah itu saya lihat di belakang ada keramaian. Saya kan mobil mau maju Bapak. Karena tatetot pasti ya kan. Di Jakarta telat 1 menit aja rame. Nah, saya inisiatif mau bawa mereka ke pospol. Biar masalah ini ditangani biar aman juga daripada di. Oh, yang berinisiatif membawa ke pospol Bapak. Oh, bukan Bapak yang dibawa ke pospol ya, bukan ya. Jadi Bapak yang berinisiatif, Bang apa namanya? Bang Victor yang berinisiatif membawa ke pospol, bukan Bapak yang dibawa ke pospol. Karena kalau diberitakan Bapak yang dibawa ke pospol ya. Oh, tapi itu bener nih. Pernyataan bener nih, jangan bohong. Gak takut kan? Oke, jadi Bang Victor mengajak ke pospol daripada ribut di sini. Setelah di pospol gimana? Nah, setelah di pospol saya telepon, saya ketuk-ketuk pintu pospolnya nggak ada yang nyaut. Kebetulan saya sering koordinasi sama kepala pospolnya ini. Terus? Saya telepon, izin Bapak, ada keributan tadi di lampu merah depan. Apakah boleh ke sini? Kenapa? Tadi saya ngetuk pintu mobilnya orangnya, tapi nggak nerima. Setelah saya sambil nelpon, ada salah satu dari rekan yang 3 orang yang mobilnya saya itu ngasih lihat, saya juga aparat. Saya juga aparat. Dia ngasih lihat KTA-nya di depan saya Bapak. Terus yang sempat saya lihat itu cuman Indonesianya doang ya. Ya identitasnya nggak tahu lah ya. Terus kepala pospolnya datang. Bilang, "Woi, ngapain ribut-ribut? Ayo ke dalam." Dalam masuk. Pas masuk ke dalam, supir yang dari yang 3 orang ini masih ngomong Bapak, terus pas mau dia ngomong saya tahan. Oh, izin Bapak, saya mau menjelaskan dulu kepada kepala pospolnya kejadian dari awal lampu merah sampai akhir. Setelah saya menceritakan kejadian, ada salah satu dari tim yang 3
orang tersebut mengeluarkan KTA-nya. Hasil lihat ke kepala pospol tersebut. Iya. Nah setelah ngasih lihat, sambil berjalan juga cerita saya di lampu merah sampai ke pospol Bapak. Terus setelah saya menceritakan ke kepala pospol kejadian di lampu merah, langsung bilang ke saya, Bapak, ini nggak boleh sebenarnya mukul-mukul, untuk kaca mobil orang. Kita nggak ada hak, kami aja juga sama nggak punya hak buat mukul-mukul kayak orang. Terus karena posisi yang tiganya kan nggak, di dalam hati saya mungkin nggak ada pembelaan lagi di saya nih Pak. Nggak ada pembelaan, udah mulai sedih. Terus dari yang 3 orang ini bilang, mana vendornya, saya nanti mau ke sana, vendornya apa, biar nanti saya laporin setelah selesai dari sini, biar kamu dipecat, jadi buat pembelajaran buat kamu, bilang gitu. Kapospolnya tidak, Kapospol berarti bertanggung jawab terhadap lalu lintas kan? Siap. Waktu itu dia tidak berinisiatif nggak? Oh, kalau begitu saudara atau sahabat saya ini, teman saya ini melanggar undang-undang lalu lintas karena lampu merah ditabrak. Siap. Dia kemarin itu fokusnya di pas penggebukannya. Kaca mobilnya. Oh, jadi tidak membahas persoalan lampu merah yang ditabrak. Siap. Oh, kan kalau lampu merah yang ditabrak berarti otomatis yang nabrak lampu merah ditilang dulu dong, gitu. Ya, tapi itu tidak dibahas. Tidak dibahas, Bapak. Tidak dibahas. Jadi yang menjadi fokus pembicaraan adalah kesalahan Bapak. Siap. Ya, atau Bapak dianggap salah lah, bukan kesalahan. Bapak dianggap salah karena memukul-mukul mobil. Padahal memukul mobil itu karena melanggar rambu lalu lintas. Yaitu ya seharusnya merah ditabrak, dan itu membahayakan keselamatan penyeberang jalan. Kan gitu Pak ya? Tapi Bapak muternya di memukul itu. Terus setelah Bapak sedih, merasa tertekan, nggak ada yang membela, pospolnya juga tidak bela Bapak? Karena gara-gara untuk apa namanya kaca mobil yang tadi Pak nggak ada pembelaan. Oh, jadi pospolnya nggak tahu bahwa mobilnya sebelumnya menabrak lampu merah dulu? Saya udah jelaskan dari awal Bapak, tapi fokusnya ke nggak boleh kaca mobilnya. Kapospolnya dikasih tahu oleh Bapak Dari awal kejadian sampai akhir. tapi Kapospolnya tidak membahas masalah menabrak lampu merahnya, yang dibahas masalah memukul pintu mobilnya. Oh gitu. Nah terus setelah itu apa? Nah setelah itu di mana vendornya nanti saya samperin. Nanti saya akan ke sana, saya laporkan biar kamu dipecat, jadi pembelajaran buat kamu. Nah karena ini nggak ada harapan lagi, saya udah merasa Tersudut. Langsung semuanya di perasaannya itu lepas. Bapak nangis sampai Bapak nangis? Terus Security kenapa nangis? nah izin Bapak, kan saya baru 3 bulan juga kerja Bapak. Oh, gimana ngejaga keamanan perusahaan dong kalau mentalnya jatuh? Jangan jatuh. Kalau merasa benar, fokus aja. Kan dia apa-apain ini. Siap. Nangis. Siap. Nangis Terus? Biar saya inisiatif sujud ke mereka Bapak, biar masalah ini nggak dilanjutkan ke vendor saya buat lapor. Oh, Bapak nangis karena takut dipecat. Pecat sambil sujud. Ini Bapak. Oh, Bapak yang mohon. Ya, jangan laporin saya Bapak. Nanti saya baru 3 bulan kerja di sini. Saya orang jauh, saya ngekos di sini. Bukan Bapak disuruh sujud? Bukan Bapak. Ini benar pertanyaan sekali lagi. Bapak bersujud karena takut dilaporin ke vendor, takut dipecat. Siap. Bukan Bapak disuruh. Siap. Karena berita yang muncul Bapak disuruh. Siap, bukan. Benar nih. Siap, benar. Benar. Terus gimana? Setelah itu supir ini nyamperin saya lagi Bapak. Mukanya itu dia apa namanya, dekat di muka saya Bapak. Apanya? Dia supir yang 3 orang ini. Terus? Telepon saya, wah jangan kayak preman kamu. Saya udah lama di Papua. Terus jangan Pak, saya langsung sujud lagi Pak, jangan Pak, saya baru 3 bulan di sini. Terus dia duduk di kursi, bilang ambil posisi push up. Pas saya ngambil posisi push up, Bapak push up disuruh? Disuruh Bapak oleh yang supir yang 3 orang. Oleh supirnya disuruh push up. Terus saya berhenti, udah kamu duduk. Saya nangis lagi di situ Pak, ini Pak jangan laporin saya Pak. Nanti
saya saya nggak bisa nyari makan, saya anak kos. Terus setelah saya salaman lagi, Bapak, mereka mau keluar itu semuanya. Yang 2 orangnya udah sampai di luar. Nah, supir yang tadi masih di belakang, Bapak. Kirain udah aman masalahnya, soalnya udah salaman semuanya ke mereka, Bapak. Tiba-tiba dia megang kerah baju saya, Bapak. Megang kerah baju saya, angkat ke atas. Terus dia bilang, jangan kayak preman di sini. Kamu kerja yang benar aja. Terus saya bilang, siap Bapak. Saya bilang kayak gitu ke yang supirnya, terus ditepuk ini. Semuanya ada 4 kali, Bapak. Terus mereka pulang seperti itu, Bapak. Oke. Harapannya setelah peristiwa ini apa? Kalau harapan ini, Pak, kemarin juga udah menyelesaikan secara kekeluargaan dan orang tersebut sudah mengakui juga kesalahannya. Oh, artinya oknum aparat tersebut sudah mengakui kesalahannya. Di mana mengakuinya? Di Polres Metropolita Menteng, Bapak. Oh, di Polres Metro Menteng. Dipertemukan di situ. Siap, Bapak. Kemudian mengakui Kesalahannya. Terus saya juga Bapak, sama-sama memaafkan. Oh, udah saling memaafkan. Terus membuat surat perjanjian. Oh, perjanjiannya apa? Meterai bahwasanya tidak ada rasa dendam sesama lagi. Iya. Jadi saya tadi pagi juga sudah telepon dengan teman-teman Polda Jabar, kan anggota Polda Jabar ya, dan mereka menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dari sisi internal kepolisian Polda Jabarnya sedang berjalan. Jadi sedang berjalan, ya kita tunggu aja nanti hasil proses pemeriksaan internalnya, sanksinya seperti apa. Yang kedua, dari sisi aspek penegakan peraturan lalu lintas, karena bagaimanapun kan aparat harus jadi contoh masyarakat. Polda Metro, satuan lalu lintas yang menangani di Pospol HI-nya ya. HI harus ditilang tuh. Nabrak lampu merahnya tetap harus ditilang. Kalau juga ada informasi menggunakan plat nomor palsu, ya penggunaan plat nomor palsunya juga harus ditilang, harus ditindak. Karena kan dari sisi peraturan teman-teman ini jauh lebih mengerti dibanding saya sebenarnya, gitulah. Nah, ini yang menjadi harapan. Kita tidak ada tujuan apapun kecuali agar rule ini berjalan semuanya dengan baik. Kan hal-hal mudah kayak gini. Yang salah, yang aku salah itu aja nggak ada masalah kan. Tapi abang merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar dari awal. Sudah benar, Bapak. Yang dianggap tindakan berlebihan adalah memukul mobil itu. Oke. Nah, kemudian apa rencana ke depan? Tetap bekerja di situ? Izin Bapak, karena saya masih warga Bandung juga, kalau misalnya ada pekerjaan yang lebih bagus yang menetap juga, saya pengen Bapak, pengen banget. Pengen juga balik ke Bandung lagi. Balik ke Bandung? Siap. Mau nggak jadi security di Bandung? Siap, mau. Misalnya jadi security gedung sate. Siap. Kan sama juga upahnya juga UMK kan? Mau? Siap. Oh, ya udah gitu kan. Mau security gedung sate, ya sudah, nanti jadi security di Bandung saja. Siap. Dan kemudian yakin bahwa jajaran Polda Jabar akan memproses anggotanya yang bersalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undang kepolisian, kan gitu. Saya yakin akan bersikap objektif. Kita tunggu saja. Siap. Gitu. Jadi sekarang pengen pulang ke Bandung. Pengen pulang ke Bandung. Karena warga Jabar. Gitu. Nah, udah nanti kerja di security gedung sate saja. Siap. Gedung sate kan lagi bangun gitu kan. Tapi nanti kalau jadi security gedung sate, kalau ada tekanan dari oknum aparat, jangan nangis. Harus tegar. Saya anak buahnya Pak Dedi, gitu dong. Ya, nggak boleh nangis, security. Kan orang Nias mah pemberani. Kan petarung Nias kan bisa loncat itu ya. Siap, Bapak. Kenapa lemah? Karena itu di Nias Selatan sih, Bapak. Oh, di sini Nias mana? Saya Nias Utara, Bapak. Oh, jika lo Nias Utara kurang ini. Nggak ada yang lompat-lompat. Nggak ada yang lompat. Keberaniannya berani mana Nias Utara, Nias Selatan? Nyalinya.
sama-sama Bapak. Sama-sama. Tapi kenapa nangis? Nah, karena cerita saya dari Karena takut dipecat. Pecat. Ya udah, nggak usah takut pecat. Udah nanti kerja sini aja. Di security gedung sate. Siap. Bisa, gitu kan? Gedung sate. Terus kalau security gedung sate berarti harus ngontrak Siap. di Bandungnya. Rencana ngontrak di mana? Yang dekat di tempat kerja aja nanti. Untuk kerja. Udah nih selama sama saya. Biaya kontraknya selama setahun saya bayarin duluan. Saya kasih 10 juta untuk kontrak. Setahun cukup kan? Tapi langsung kerja kan? Ya udah, berarti kan ngundurin diri dari sana, kemudian kerja di Bandung. Oke? Udah diinin sama Bu Sekar, dikoordinasikan langsung jadi security. Semangat. Gitu. Tapi di Bangun harus berani melawan begal nih, sama Polda Jabar sama Poltabes Bandung lagi perangi begal sama warga. Siap? Berani nggak lawan begal? Siap, berani. Berani deh. Oh, kemarin nangis tekan gitu aja. Nanti kalau begalnya gagah gimana? Berani nggak? Siap Bapak, kita juga melindungi diri kita Bapak. Kalau misalnya mereka bawa alat-alat atau apa, kita nggak berani lawan. Harus security itu harus berani mempertaruhkan. Kan ke security itu tugasnya melindungi. Kalau tugasnya melindungi, ya mau mengorbankan dirinya demi yang dilindungi. Itu prinsip. Ini harus latihan dulu deh. Belum pernah latihan security-nya, pernah belum? Saya udah ganti sama dia Bapak. Oh, Lantas, sudah? ganti sama saya. Sudah, harus berani. Nih, jadi udah, nanti bisa kerja di sini ya. Bisa kerja di sini. Ada nomor rekeningnya? Siap, ada Bapak. Punya? Nanti kirimin ke Tri. Nanti kirim 10 juta untuk kontrak setahun, tapi berarti mulai hari Senin sudah bisa jadi security di sini. Oke? Semangat dong, semangat. Ini saya sudah bertemu dengan siapa? Victor Harifa, security yang menegur oknum aparat, kemudian oknum aparatnya tidak terima karena ditegur di Bundaran HI, yaitu menabrak rambu lalu lintas tanda lampu merah sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki yang nyebrang, betul kan? Dan ternyata dia ini orang Bandung, berasal dari Nias, tinggal di Bandungnya di mana? Di Pasteur Bapak. Di Pasteur, dan sengaja datang bertemu saya hari ini, ya kan? Untuk ingin pindah kerja sebagai security. Jadi rencananya insya Allah nanti pindah kerja sebagai security di Jakarta, kerja menjadi security di Bandung. Nanti jaga di sekitar Gedung Sate yang hari ini lagi proyek pembangunan penataan areal halaman Gedung Sate. Saya yakin jajaran Polda Jabar akan bersikap tegas pada anggotanya yang melakukan pelanggaran lalu lintas, ya. Dan kita juga semua sama-sama saling menghargai tugas kita masing-masing. Atur nuhun.